Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Berjumpa lagi, kembali lagi bersama Mas Bro Tegal, yang paling ganteng setegal, yang paling kacau setegal, yang paling blak-blakan semrawut medok. Biar tata bahasa sederhana, nggak apa-apa, nggak perlu dibalut dengan tata bahasa yang intrek-intrek yang nantinya ujung-ujungnya tipu-tipu. Buat apa ya Mas Bro, ya begini adanya, ya paling ugal-ugalan, ya biar aja ya, yang penting intinya cangkem tak cangkem lagi, ngomong amburadul nggak apa-apa, yang penting niatnya dari hatinya betul-betul ingin mengedukasi, ingin membawa kecerdasan di kripto ini supaya teman-teman kita itu menjadi pandai, menjadi pinter, menjadi pemenang cryptocurrency, yang mana musuh-musuh kita itu adalah orang-orang besar, well, dan di dalam perkriptoan ini kita adalah main catur, main game. Di sini bukan bisnis bakso ataupun jualan tahu, tapi sini jualan angin yang enggak kelihatan, yang enggak kasat mata, ditangkap aja nggak bisa. Mana yang bisa memberikan wujud daripada Bitcoin, warnanya kuning apa putih apa hijau, kan adanya kan cuma gambar, ya enggak. Kalau gambar itu ya gampang hilang, makanya bermain kripto itu harus siap uang hilang, ya bahaya sekali. Apalagi yang orang sok pinter mau masuk kripto, ngunyuk aja, dibilang RP1, dibilang Binance, yang ada uang Anda ditikam habis cengar-cengir kayak orang gila, mesem gayang guyu, cingkrakan, loncat pret, kirain cuan, nggak taunya stres karena habis dipeloroti uangnya sama Gary Klingsor. Itulah bermain kripto ya. Kabar angin hari ini yang menyegarkan, kayak kelapa muda menyegarkan ya. Jadi Gary Klingsor sekarang sudah isunya, mudah-mudahan benar ya, rumornya mudah-mudahan betul ya. Berita berita masih belum jelas, mudah-mudahan aja. Yang mana Gary Gensler ini kan sudah ditekan sama Kongres ya, ditekan sama dari pihak Partai Demokrat, yang mana sebetulnya SEC itu kan melindungi daripada investornya ya, malah menyalahgunakan cancang-cancing atas kekuasaannya. Satu pun pekerjaannya aja nggak pernah beres, nggak ada yang beres, nangani SRP aja nggak beres, untuk tarik ulur untuk wani piro seperti itu. Boro-boro yang namanya investornya seperti kita yang ece ini dilindungi, enggak sama sekali, malah kita dibikin hancur sama dia ya. Justru ini bagaimana caranya Gary Gensler ini, mudah-mudahan memang betul isu, bukan isu lagi, mudah-mudahan memang dipecat ya. Tapi kita harus hati-hati, jangan senang dulu. Ini yang namanya ketua SEC itu banyak yang diincer, banyak yang ngincer jabatan daripada ketua SEC ini. Mudah-mudahan nanti dapatnya itu yang bersih ya, bukan yang kotor seperti Gary Klingsor ini ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak terima kasih ya. Ini nanti akan saya berikan info-info yang banyak di sini ya, untuk tambah pengalaman, untuk tambah pinter di dalam bermain kripto. Yang namanya technical analysis itu hanya 20%, tapi news berita itu paling penting, yaitu ya fundamental apa yang lagi terjadi di dalam dunia perkriptoan itu seperti itu. Masalah technical tarik garis gampang ya, bikin anak aja bisa, apalagi cuma tarik garis ya, itu nanti ya. Ini masih seputar news, seputar berita, lagi seneng bahas berita dulu. Nanti untuk teknikalnya nanti, yang penting sekarang mana dari US sekarang juga lagi berlibur ya, lagi merayakan HUT ya, HUT AS ya. Kanada juga sama ya. Jadi kita bersabar, mungkin hari Kamis nanti baru volatile yang luar biasa tuh. Dari Kamis sekarang masih ya standar-standar aja, masih gampang. Yang main lepret up down itu masih dimainkan banter, naik turunnya itu masih gampang. Jadi tenang saja, untuk kedepannya saya yakin kripto akan luar biasa. Sekarang saya akan satu persatu, nanti nggak saya masuk semua berita, satu persatu aja, sedikit demi sedikit Mas Bro kasih tahu ya berita-berita yang lagi hot ya. Juga nanti Mas Bro jangan jangan diledek ya, katanya koin meme, jangan
kok dibahas. Bukan Mas Bro suruh beli ataupun apa namanya FOMO, saya juga nggak punya koin-koin yang nanti akan saya bahas ini kan banyak sekali sebetulnya yang belum sembuh di micin ini, ingin menghayal barangkali uang sedikit menjadi besar ya. Ini saya kasih tapi bukan untuk jangka panjang, untuk bulan yang akan datang aja. Coba-coba ya. Kalau BRIS itu kan barang India, nggak ada sejarahnya yang di BSC Scan itu berhasil. Semua itu scam di sana, itu nggak ada yang berhasil ya. Jadi yang bisa ngepam itu ya paus-paus ETH. Kalau di BSC Scan itu ya punya Asia, punya GZ itu nggak mau orang-orang bule bakal ngepam di situ ya. Cuma kan kadang-kadang orang pada nggak ngerti karena main kripto nggak banyak belajar, yang didengerin hanya RP1 Bannon ya, miliarder dari Hong Kong, dari Mardiah ya. Susah kalau dirubah mindsetnya. Dikasih yang bener nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe. Dikasih yang tipu menipu ngebul RP1 rame. Terserah Anda ya. Jadi ini saya akan beritakan yang benar, yang penting dari niat hati Mas Bro mendidik apa adanya ya, bukan nipu-nipu Anda ya. Dan jangan berita dimakan mentah-mentah, berita apapun siapapun pokoknya ya, termasuk Mas Bro juga ya. Baru-baru ini Vitalik Buterin ya beberkan strategi stalking di Ethereum. Ini berita hari ini ya. Jadi nanti sedikit demi sedikit masuknya, kita nggak perlu masuk semua, cuma akan memberikan ada koin micin sedikit ya, bawa angin segar meme coin iDoge ya. iDoge bukan AI ya, tapi ada AI nya ya. Jadi nanti bahwa yang namanya meme coin iDoge ini kombinasikan teknologi AI dan meme internet ya. Hari ini berita hari ini. Jadi nanti pelan-pelan, makanya bertahap ya. Nanti dicoba, nanti dicek dulu ini masuk di jaringan ETH ataupun BSC Scan. Kalau BSC Scan ya nggak usah ya. Ini maksudnya untuk apa namanya yang gemes dengan meme coin, saya pilihkan untuk produk-produk barat tapi hanya untuk scalping. Kita manfaatkan momen untuk cari cuan scalpingan aja, jadi masuk duluan seperti itu kasarannya ya. Jadi ini salah satunya meme coin iDoge ya, kombinasikan teknologi AI dan meme coin internet, itu yang satu. Yang kedua ini yang sudah lama, yang saya bilang meme coin apa namanya Floki ini punya saudara, masih ada hubungan saudara dengan Elon Musk. Produk mereka kadang-kadang di saat harga bawah sekali Anda bisa masuk, nanti ketika di pump sama dia developernya Anda apa namanya TP. Ini soalnya main pump and dump. Jadi yang punya Floki ini ya, meme coin ini itu yang punya itu orang berduit ya. Jadi orang berduit, jadi masih seputaran keluarga Elon, paus-paus ETH juga. Suatu saat di pump juga, nanti kalau sudah di atas Anda jangan beli, tetap akan dibanting. Dia cari untuk scalpingan baik developernya maupun holdernya. Jadi ini kalau untuk scam memang jauh. Ini produk mereka juga memang bukan abal-abal ya. Jadi Anda bisa masuk di Floki Inu meme coin. Saya nggak memilihkan koin-koin yang jelek ataupun koin-koin yang produk-produk Asia, apalagi Pringdapa yang nggak punya paus tuh jangan, yang betul-betul itu scammer ya, betul-betul ponzi scam tuh jangan ya. Ini tapi ini juga bukan ngajak FOMO untuk masuk di koin ini, enggak ya, untuk iseng-iseng. Kalau toh pengen masuk ya jangan sampai ratusan juta, 50-an juta, cukup aja $5 udah mentok. Kalau turun-turun ya bodoh amat, uang segitu nggak akan bikin carry kan, maksudnya seperti itu ya, untuk hiburan, untuk fun aja ya, untuk hobi ya. Yang kedua tuh Dogelon itu memang nggak banyak koar-koar, tapi tahu-tahu jalan aja gitu loh. Jadi termasuk orang termasuk koin yang nggak terlalu banyak koar-koar, menjanjikan ini itu, tapi ini memang koin agak ajaib. Saya rasa tiba-tiba dengan banyak juga holdernya, banyak juga market capnya juga gede maksudnya ya, padahal ya lihat seputar websitenya itu ya gitu-gitu aja kayak film kartun, tapi melihatnya itu depthnya kayaknya serius gitu. Jadi nggak banyak koar-koar, yang saya seneng dari Mar ini ya. Jadi bisa kalau mau masuk sedikit $5 aja, jangan banyak-banyak ya. Yang mana Dogelon Mar ini token meme baru yang berpotensi mengguncang dunia kripto. Ini berita hari ini
ya, bukan hanya meme aja yang saya bahas ya. Tadi Floki sudah ya, terus apa ini meme AI Doge sudah ya, AI Doge ya. Kemudian ini saya berita juga yang bukan meme coin, yang selanjutnya ya, yang mana Korea Selatan meloloskan undang-undang kripto untuk melindungi investor ya. Mantap ya. Jadi kan kemarin waktu Do Kwon itu kan dari Korea Selatan itu ya, waktu itu kan belum, undang-undangnya belum begitu jelas kayak sekarang ini. Sekarang dengan ramenya negara-negara yang mengadopsi daripada cryptocurrency, akhirnya disahkan Korea Selatan meloloskan undang-undang kripto untuk melindungi investor. Yang kemarin kan undang-undang kripto disetujui di Inggris, jadi semakin banyak semakin luas adopsi ya. Ya, ini L-Bank ya membuka era baru dengan kartu kredit kripto tanpa batas ya, L-Bank ya. Jadi L-Bank ini ya membuka era baru dengan kartu kredit kripto tanpa batas hari ini. Jadi banyak sekali, kalau dibuka nanti sehari nggak selesai. Yang penting semua berita saya berikan ya, nggak ada berita yang kemarin-kemarin ataupun ece-ece. Bahkan berita sekarang pun nggak saya simpen untuk besok. Buat apa? Sekarang kok muncul semua 6 ya, saya sampaikan semua 6-6-nya ya. Sekarang nggak ada randa 6 sekalian, saya babat habis 6-6-nya. Bercanda ya. Leho ya. Jadi itu ya, L-Bank membuka era baru dengan kartu kredit kripto tanpa batas. Jadi semakin apa namanya, jor-joran ini orang yang masuk kripto ini ya. Jadi berita-berita yang buruk itu ditikam semua, apalagi nanti saat bull run ya, semua YouTube, media apapun akan disumpel dengan uang, harus memberitakan kripto, bahwa kripto nanti akan jadi 5M. Mungkin cara dobolannya seperti itu ya, cara lowernya, cangkem-cangkem dia, media-media dia, uang-uang dia ya, kuasa-kuasa dia ya. Kita ngikuti aja, namanya kitanya coro termi atau apa ya, yang kita paling modal dikit ya kita ngikuti aja. Barangkali uang itu kan menjadi bukit. Sudah modal dikit mainnya meme coinnya nggak jelas acak kadut, makin habis Anda cancang-cancang gagahan, katanya nanti jadi Rp1, jadi masuk Binance, Anda kaya raya, kaya dari Hong Kong, kaya uangnya Mardiah ya, ngibul aja Anda dipercaya ya. Yang selanjutnya yaitu 41 negara siap bergabung dengan BRICS. Waduh 41 negara bro, ngitungnya pakai jari 10 nggak akan bisa dihitung pakai jari 10. Ini 41 negara siap bergabung dengan BRICS. Ketakutan dolar AS meningkat, ketakutan dolar AS meningkat. Wow, bagaimana? BlackRock pasti disetujui, kalau enggak kalah dengan BRICS. Aduh ya, yang namanya kripto lagi diangkat MM-an ya kayak begitu. Nanti di depan sana akan banyak korban. Makanya sekarang masuk di saat nanti mereka mau buang di 4M ataupun 3M ya, baru kita jual duluan, pensiun dini, nunggu lagi ketika turun lagi sampai 90% baru kita masuk lagi. Perkiraan Mas Bro ini bukan setahun 2 tahun, 5-10 tahun. Kemungkinan nanti ini untuk bull run yang akan datang ini untuk memancing investor supaya masuk ya. Biasanya tuh di jam sampai 50-60% setelah halving ya, setelah bull run ini mungkin nanti enggak, paling-paling cuma 25% atau berapa, langsung ditampanin sama Fidelity ya, sama BlackRock, supaya harganya nggak begitu jauh turun banget. Nanti ketika sudah bottomnya dibikin yang masih mahal, orang-orang itu akan terpancing masuk lagi dengan harga yang mahal, yang kemarin dapat apa namanya keuntungan di bull run, uangnya ditarik lagi sama mereka. Baru nanti di bull run berikutnya tahun 2028 bisa dibuanting habis-habisan, dia sekali makan 2 bull run dia nikmati. Itu skenarionya salah satunya itu ya. Emang kita bisnis apa, memang kita jualan apa, memang kita arisan. Yang ini kan jualan nggak tahu, yang nggak kasat mata. Ini kan yang namanya lagi pertarungan pinter-pinteran, licik-licikan, main game ya. Enggak ya, jelas iya, usaha lagi susah, perusahaan pada bangkrut, perbankan kolet, bahkan negara pun kolet. Kok masuknya ke kripto ya nggak jelas. Yang token Terra Luna harganya jutaan jadi Rp1, kenapa pada masuk kripto berbondong-bondong seperti itu ya? Ini lagi lotre
lagi game perang tanding, siapa nanti yang jadi korban, siapa yang nanti jadi pemenang. Makanya nanti setelah tahun 2008 itu harganya naik tinggi, kita persiapan dari sekarang, bukan setahun 2 tahun dari sekarang. Nanti begitu menjelang halving yang berikutnya, kita sudah pensiun, sudah di TP gitu loh, kita ngikut mereka seperti itu ya. Jadi 41 negara siap bergabung dengan BRICS ya. Ketakutan dolar AS meningkat itu katanya ya. Udah jelas ya semua ya. Jadi mana ini yang mau dibuka, Floki ataupun Dogelon? Kalau Dogelon Mas Bro juga pernah punya dikit ya, dulu saya pas waktu naik ya saya jual. Di Floki ya dulu juga, cuma Floki ini takutnya terulang kembali ya. Waktu itu kan banyak yang kaya dari Floki, tapi memang waktu itu demandnya tuh sedikit, yang angkat dia begitu terbang tinggi jadi Rp3 lebih kalau nggak salah. Itu Mas Bro sempat masuk di harga berapa, kurang dari Rp1, saya TP ya, sampai Rp3 masuk lagi, kepancing lagi, nggak taunya sampai sekarang dibanting lagi. Yaitu kalau sekarang masuk apapun silahkan, tapi yang kalau meme itu $5 aja, yaitu di ini aja, di Floki aja lah, nggak usah pakai Dogelon ya. Dogelon agak lemot ya, di Floki aja ya. Coba kita lihat sedikit, nggak usah terlalu banyak-banyak, nanti gampang bikin video kedua kalau ada mood. Kalau nggak ada mood yang dekok. Ini kita lihat dulu yang mana adopsi kripto makin menggila ya. Daftar negara yang siap bergabung dengan aliansi BRICS dengan menerima mata uang baru semakin memanjang ya, ekor ekor belakang tak mending, ini ekor depan. Apa ada ekor depan ya, itu tuh anu dah, nggak usah berlebihan, nanti dibilang nggak berdedikasi ya. Cuma bercanda aja, nggak berdedikasi. Kalau nggak bercanda sudah tua makin stres, ngapain mau cepet koit? Kita kan mau panjang umur. Emangnya panjang umur itu salah satunya ya dengan bergembira itu. Kalau kita stres aja, kaget jantungan aja bisa langsung is dead ya, enggak ya kan ya. Dari sekumpulan 19 negara pada bulan April, angka tersebut melonjak menjadi 41 pada akhir Juni. Sebanyak 22 negara baru mengungkapkan keinginan untuk masuk ke blok tersebut dengan meninggalkan dolar AS dalam 2 bulan. BRIC singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan akan mengadakan pertemuan puncak berikutnya di Agustus 2023 di Afrika Selatan, di mana blok 5 negara tersebut akan secara bersama-sama memutuskan pembentukan mata uang baru. Aduh. Ini bro, saya kasih tahu bro, Anda bro, masuk Cardano bro, kok ujung-ujungnya masuk Cardano mbah? Ini saya kasih tahu Anda, yang mana Cardano ini akan membuat layer 2-nya di jaringannya Cardano. Yang mana Cardano itu orangnya hati-hati, teliti sekali, pelan-pelan, nggak buru-buru, teliti sekali yang namanya Charles Hoskinson ini. Kok larinya ke Cardano mbah? Nanti dulu, kepret Anda baru tahu. Bercanda ya. Ini ada konspirasi global, paham Anda ya? Anda tahu nggak yang mana Cardano itu banyak pengikutnya, banyak holdernya, banyak investornya, banyak orang-orang hebat yang selalu digencet, yang selalu di dump and pump, selalu dimusuhin sama daripada paus-paus ETH. Nggak mau dia disaingi seorang Charles Hoskinson, karena Charles Hoskinson itu termasuk orang yang berbahaya, ahli kripto, pinter, cerdas, dan macamnya itu semua ada di dia. Sosok Charles Hoskinson yang mana dia kan mantan pendiri daripada Cardano. Mau ngomong apa Anda ya? Yang ini sangat bertepatan sekali bahwa Charles Hoskinson itu sudah mencengkram dari akar-akarnya ya, dari sekolah, dari kuliah, dari segala macam apa itu yang namanya klinik-klinik yang besar-besar itu. Dia dengan teknologi blockchain itu salah satunya di Afrika bro. Baru tahu Anda? Afrika ya, bukan Afrika nama tangga sebelah yang montok sekali itu, enggak. Ini Afrika benua ya. Itu ya, Anda tahu ya. Jadi memang kalau Anda mungkin berpikir dari apa namanya hanya lulusan meme coin ya, berpikirnya nggak jauh. Paling berpikirnya Anda kalau Mas Bro sudah sampai apa namanya Hong Kong,
sampai ke tempatnya Mardiah, Anda baru sampai Cirebon kalau dari Tegal ini. Jadi cetek, maaf ya bercanda. Ya memang begitu. Kita ini nyambung, saya bicarakan Mas Bro, ini nyambung, nggak omong kosong. Yang mana 22 negara tadinya sekarang akan bergabung menjadi 41 negara pada akhir Juni ya, yang mana akan dideklarasikan ataupun nggak tahu apa yang namanya orang-orang pinter kayak dia tuh BRICS, singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, akan mengadakan pertemuan puncak berikutnya di Agustus 2023 di Afrika Selatan, di mana blok 5 negara tersebut akan secara bersama-sama memutuskan pembentukan mata uang baru. Waduh, ini nggak main-main ini. Charles itu diam-diam menghanyutkan. Ini penerawangan Mas Bro ada hubungannya dengan Charles. Ya Charles dianggap main-main ini. Hoskinson, ya Remason. Ya iya, dia akan jingkrak-jingkrak ini ya. Namanya akan membuat BRICS, negara akan buat saingan dolar, yang mana nantinya yang akan menggunakan blockchainnya blockchain siapa? Blockchain barat nggak mungkin. Yang mau dipakai blockchain siapa? Paling-paling Cardano, ini jelas ya. Mungkin duanya XRP yang sudah dari dulu yang memang dibilang sekuritas. Ini nanti tingkatannya Cardano ini. Makanya sekarang kemarin meningkatkan daripada blockchainnya luar biasa, yang akan membuat jaringan layer 2-nya supaya lebih cepat lagi transaksinya tanpa macet-cet ya. Di sini banyak belajar, banyak ilmu, bukan hanya lulusan dari meme coin, pring Japa dilulukan. Ya, 41 negara siap bergabung dengan aliansi BRICS dan menerima mata uang baru. Jumlah total negara yang dapat memandang dolar AS di panggung global telah mencapai 41 negara. Negara-negara berkembang yang ingin menerima mata uang BRICS berasal dari Asia, Afrika, dan Eropa Timur, dengan pastinya menggunakan blockchain ya, pasti Cardano, XRP. Wow ya, ini yang namanya luar biasa di situ ya. Bangladesh berpotensi gabung BRICS, rumor permintaan resmi menggema. Apa dampak bagi kripto? Aduh, pokoknya macem-macem, pokoknya mantap ya, bergizi ya. Yang Belarus adalah negara pertama Eropa Timur yang menyatakan minat untuk menerima mata uang dari BRICS. Tambah lagi Belarus. Waduh, udah masuk ke Rusia ini urusannya nih. Di sisi lain, Prancis juga menunjukkan minatnya untuk menghadiri pertemuan puncak BRICS berikutnya di Afrika Selatan. Selain itu juga banyak negara di Afrika tetap berada di pinggiran dan bisa mengumumkan dukungan mereka untuk mata uang BRICS setelah peluncuran. Waduh, kesimpulan, sejalan dengan pertumbuhan minat negara-negara untuk bergabung dengan aliansi BRICS, semakin banyak pertanyaan yang muncul mengenai masa depan dolar AS sebagai mata uang dominan di panggung global. Makanya sekarang BlackRock mau menguasai BTC, menguasai dolar, mau menguasai tetek bengek. Tapi kalau yang di atas ingin waktunya AS itu sudah bergoyang dompet ya, pasti akan beralih lagi, akan rame, imbang setidaknya lah, dolar tetap ada berimbang ya, BRICS tetap ya. Yang penting mau mata uang apapun bodoh amat, emang gua pikirin emang Hongkong Mardiah, nggak ada urusannya sama Mas Bro. Yang penting intinya menggunakan blockchain daripada transaksi tersebut. Maka kalau kita masuk Cardano, masuk XRP yang kita biasanya beli koin BRICS main cret, bikin rugi, bikin kere, bikin lari-lari di jalan, lupa tapet, nggak pakai celana, disoraki bocah-bocah. Sekarang saatnya semua altcoin yang kita punya terbang semua, kita jadi kaya. Kalau yang urusan teknologi kayak begitu tuh urusan mereka, kita tinggal memakai saja, menonton saja, kan enak toh, kepenak toh, pusing-pusing amat toh. Bikin kesel, bikin pusing. Yang penting kita nikmati aja teknologi, biar mereka yang bikin, kita numpang aja keuntungan, kita kroco modal dikit. Yang penting kita mau untung, bukan mau diperes melulu. Dibilangin koin-koin meme jangan dimasukin. Tadi bahas koin meme Mas Bro, itu kan koin kemen, bukan meme yang betulan ya. Kalau meme yang betulan, meme koin yang betulan, Anda kan masuknya 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta. Kalau ini kemen ya, kemen itu masuknya ya cuma 5 saja, $5, uang itu masih murah. Hitung-hitung untuk beli kerupuk.
Kan kalau sudah tua kayak Mas Bro ompong kan makanya kerupuk, ya kan seperti itu ya. Udahlah cukup aja ya, yang penting di subscribe ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sudah saya berikan berita-berita news-news yang good news yang terbaru hari ini, bukan berita yang ece-ece ataupun yang kemarin-kemarin, supaya tahu kita geopolitik yang akan ke depan yang terjadi seperti apa mau perang nuklir atau mau perang mata uang. Monggo-monggo saja ya, terserah dia, terserah Hongkong, terserah Mardiah. Yang penting kita cari cuan, cari untung. Yang mana blockchain ini tetap harus dipertahankan, yang mana teknologinya luar biasa, yang kirim uang dengan hitungan klik 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 udah langsung sampai di ATM kita ya. Saya rasa begitu Mas Bro, banyak dosa banyak salah. Yang namanya manusia enggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Mudah-mudahan kondisinya pada cuan ke depan semua ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.